Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dimas Manta, bukan untuk menggurui tetapi saling menasihati sebagaimana kewajiban seorang hamba terhadap hamba yang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang artinya, demi masa sungguh manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk bagaimana suri tauladan kita yaitu baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW mengatakan, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, belah dengan tangannya, jika tidak bisa belah dengan lisannya, jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 4. Sadar dulu, seringnya muncul statement-statement yang mengatakan, tunggulah sebentar, besok aku akan tobat. Tunggulah sebentar, besok aku akan sholat. Tunggulah sebentar, besok aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tanyakan kepada dirimu, apakah pernah kamu mengatakan kemarin, aku akan memperbaiki diri, aku akan tobat esok. Coba tanyakan kepada dirimu, apakah pernah kamu mengatakan di hari Ahad kamu akan memperbaiki diri, kamu akan bertobat pada hari Senin? Coba kamu katakan kepada dirimu, apakah pernah kamu mengatakan pada awal Desember kamu akan taubat, kamu akan memperbaiki diri pada awal Januari? Mau sampai kapan kamu terus-terusan menunda untuk memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang yang berjiwa akan merasakan. Sebaik-baik pengingat adalah kematian. Waktu tidak akan menunggu kita untuk memperbaiki diri. Waktu tidak akan menunggu kita untuk bertobat kepada Tuhan. Waktu akan membuktikan bagi siapa. Seorang profesor pernah mengatakan dalam suatu acara wisuda, dia mengatakan ada 3 teori, yaitu triple X. Yang pertama adalah experience, yaitu kemarin. Yang X kedua adalah eksperimen. Yang ketiga adalah ekspektasi. X yang pertama adalah experience, sebagaimana seorang hamba terhadap Tuhannya pasti memiliki suatu keburukan, pasti memiliki suatu dosa, pasti memiliki suatu kesalahan. Tapi bukan berarti seorang hamba itu menyerah, bukan berarti seorang hamba itu berputus asa terhadap dirinya. Sebagaimana seorang Tuhan tidak akan mengecewakan hambanya yang ingin bertobat. Maka dari itu, pada X yang kedua adalah eksperimen, yaitu berani berusaha untuk memperbaiki diri, sebagaimana Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Janji Allah. Dan kembali lagi kepada X yang kedua, yaitu adalah eksperimen. Bagaimana seorang hamba mengolah waktunya, mengolah dirinya agar menjadi diri yang lebih baik. Karena dari eksperimen akan menunjukkan kepada X yang ketiga, yaitu ekspektasi, yaitu bagaimana seorang hamba mengharapkan dirinya kepada Tuhannya dalam keadaan irji'ani ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhannya dengan jiwa-jiwa yang tenang. Cukup kamu tunda-tunda waktu, selagi kamu menyadarinya, kejarlah apa yang kamu sadari, agar harapan atau ekspektasi yang kamu impikan lahir di esok hari. Kita tidak tahu kapan kita berakhir, mungkin saja esok hari atau esoknya lagi. Kita hanya bisa menyerahkan diri kepada Allah SWT. Jika ajal kita esok hari dan hari ini bertobat, kita akan menyadarinya, kita akan berpikir bahwasannya pahala yang kita lakukan suatu hari tidak cukup untuk menembus segala dosa yang kita lakukan berpuluh tahun. Sadarilah kawan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma adri nafsun bi ayyi ardin namut innallaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha mengetahui bagaimana. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah menunda waktu dan terus-terusan memperbaiki diri, termasuk memperbaiki diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali kepadanya dengan jiwa-jiwa yang tenang. Semoga nasihat yang saya sampaikan bisa membawa perubahan kepada kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi. Saya tutup billahi fisabilil haq wal qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.